Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatal Sidki Husaini. Saya di sini akan menjelaskan tugas rangkuman kedua mata kuliah RPLSI. Dari materi 1, software development adalah salah satu tipe proyek IT yang berfokus pada penciptaan atau pengembangan perangkat lunak. Software development dapat didetailkan lagi menjadi proses. 1. Penciptaan software untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Desain software. 3. Pengembangan software aplikasi perusahaan. Atau 4. Pengembangan platform software development. Software development biasanya akan melakukan hal sama ketika mendapat persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputerisasi. Komputerisasi berupa berpikir sejenak, menghadap komputer, dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris kode. Tidak ada kertas-kertas yang memuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua perancangan itu adalah di dalam kepala. Terus jenis software dalam kurung market. 1. Software generik. Perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembangan dan dijual pada pasar terbuka ke siapapun yang bisa membelinya, atau sing wrapper. Yang kedua, software pesanan. Perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jenis-jenis software platform. 1. Software system. 2. Software real time. Yang ketiga, software bisnis. Yang keempat, software teknik dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, software tertanam. Yang ketujuh, software komputer personal. Yang kedelapan, software kecerdasan buatan. Yang kesembilan, software mobile. Jenis software yang lainnya, software lisensi. Yang pertama, property software. Yang kedua, open source software. Open source software adalah software yang source code-nya terbuka dan distribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source code atau informasi di dalamnya. Hak cipta memodifikasi source code tetap ada, tapi lisensinya memungkinkan orang lain bebas untuk menggunakan dan memodifikasi software tersebut. Jenis lisensi open source software yang pertama adalah GNU, General Public License atau GPL, Apache License, BSD License, MIT License, Mozilla Public License. Yang kedua, property software adalah software yang source code-nya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang dibatasi pihak lain dan memperbanyak dan memodifikasi. Lisensi property software memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti atau uang ke pemilik hak ciptanya. Shareware dan freeware adalah property software. Free for use belum tentu free for redistribute atau free for modif. Perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Interfacing. Perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware, driver, interface dengan perangkat keras lainnya. Contoh, driver untuk kamera, handphone, dan perangkat keras lainnya. Yang kedua, program interface seperti sensor suhu dengan ILM 555, PPI 8255, komunikasi serial RS232. Yang kedua, operating system. Perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Beberapa OS yang dikenal secara luas adalah Microsoft Windows, Linux dan variannya seperti Red Hat, SUSE, Mandrake, Debian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Unix. Yang keempat, FreeBSD. Yang kelima, Macintosh yang dimiliki oleh Apple. Yang ketiga, program aplikasi. Program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak. Program aplikasi ini tergantung pada kebutuhan dari program itu sendiri, seperti program Office, program graphic design, program multimedia, dan lain-lain. Terus, peran perangkat lunak. 1. Menggantikan peran manusia dengan otomatis terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas atau proses dengan lebih baik dan tertata. Yang ketiga, restrukturisasi peran manusia dengan melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang keempat, hiburan dan permainan dengan menyajikan aplikasi interaktif hiburan yang semakin dekat dengan kenyataan. Terus selanjutnya ada karakteristik perangkat lunak. Yang pertama, mempunyai daya guna yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai. Yang ketiga, mampu diandalkan
Yang keempat, mudah dirawat. Yang kelima, lebih efisien. Yang keenam, mempunyai antarmuka yang menarik. Yang ketujuh, mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Selanjutnya ada proses perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangnya. Yang kedua, pengembangan proses memproduksi sistem perangkat lunak. Yang ketiga, validasi pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Yang keempat, evolusi perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan. Dari materi 2, yang pertama software engineering. Disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal, spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu, yang pertama tepat waktu, yang kedua tepat anggaran, 3 meningkatkan kinerja, yang keempat mengoperasikan prosedur sistem dan benar. Ya, selanjutnya ada software engineering. Software engineering atau terminologi rekayasa perangkat lunak pertama kali digunakan pada sebuah international conference tentang software krisis tahun 1968. Krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih. Perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dan kompleks. Pendekatan informal tidak cukup efektif dalam pengembangan perangkat lunak. Biaya hardware jatuh dan biaya perangkat lunak naik cepat. Yang selanjutnya ada perkembangan software. Yang pertama, generasi awal batch orientation, yang kedua custom software. Terus ada generasi kedua multi user real time, yang kedua database, yang ketiga produk software. Untuk selanjutnya ada generasi ketiga. Yang pertama distribute system dan low cost hardware. Perbedaan RPL dengan rekayasa sistem. Rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa PL, dan proses. RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pengembangan PL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, database pada sistem. Produk RPL. Produk RPL melalui tahapan pengembangan Software Development Lifecycle atau SDLC. Contoh siklus hidup SDLC. Yang pertama waterfall model, yang kedua V model, yang ketiga spiral model, yang keempat fountain model, yang kelima prototyping. Proses RPL. Yang pertama manajemen proses meliputi project management, configuration management, quality assurance management. Yang kedua technical process, digambarkan sebagai mode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC. Yang pertama analisis method, design method, programming method, dan testing method. Yang ketiga, metode teknis ini memunculkan paradigma seperti berorientasi terstruktur, objek, aspek, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah yang terlibat dalam RPL. Yang pertama, manager. Manager berfungsi sebagai project manager, configuration manager, quality assurance manager. Yang kedua, software developer, terbagi sebagai analis, designer, dan programmer. Yang ketiga ada support sebagai administration, technical support for customer. Yang ketiganya ada welfare atau kesejahteraan. Dan yang terakhir dari materi 2 adalah proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama biasanya spesifikasi tidak lengkap atau menyimpang dari biasanya atau anomalous. Yang kedua lebih menghilangkan pembedaan sampai spesifikasi desain dan manufaktur. Yang ketiga tidak dalam bentuk fisik atau menguji sistem. Yang keempat, software tidak bisa wear out. Yang kelima, maintenance bukan berarti mengganti komponen. Materi ketiga adalah software development life cycle atau SDLC, adalah siklus hidup pengembangan sebuah sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa sebuah software. SDLC merupakan suatu proses pengubahan dan pembuatan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Tahapan SDLC yaitu yang pertama planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi. Selanjutnya software requirement process dan allocation. Software requirement adalah sebuah properti yang harus diperlihatkan atau ditunjukkan dalam software untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dunia nyata atau bersifat real. Proses aktor, yaitu orang ada di balik dalam berpartisipasi dalam proses pengumpulan kebutuhan dari suatu sistem beserta peranan sistem tersebut. Contoh umumnya dari pemangku kepentingan atau stakeholder,
perangkat lunak termasuk atau tetap termasuk berikut ini. Yang pertama user atau customer, yang kedua market analyst, yang ketiga regulator, yang keempat software engineering. Terus selanjutnya requirement source adalah suatu proses persyaratan masal dokumen yang hanya akan direferensikan dalam persyaratan atau standar tertentu. Yang pertama goals, kedua domain knowledge, yang ketiga stakeholders, yang keempat business rules, yang kelima operational environment, yang keenam organization environment. Selanjutnya ada allocation teknis, adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan dan mencari petunjuk guna mengungkapkan solusinya. Yang pertama interview atau wawancara, dua membuat skenario, ketiga membuat prototipe, keempat melalui rapat, kelima observasi, keenam membuat user story. Itu rangkuman yang saya buat dari tugas 2 RPLSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.